Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai suatu teori konspirasi yang sedang hangat di dunia kripto. Seperti yang kita tahu, Binance baru saja digempur habis-habisan oleh government, ya, oleh US government, lebih tepatnya oleh DOJ, ya, Department of Justice. Arguably bukan cuma sama DOJ, tapi dia dihajar dari semua sisi, sama SEC dan seterusnya. Lu bisa baca lah ya, lengkap dari awal tahun sampai sekarang digempur habis-habisan. Ini menyebabkan Binance sampai ya lumayan bonyok sebenarnya ya, di mana CZ sampai step down dari jabatan CEO-nya, mereka pasang CEO baru dan kena denda sampai 4,3 miliar US dollars ya. Nah, seperti yang gue bilang dari video gue sebelumnya ya, gue sih nggak merasa bahwa CZ pasti tidak salah, nggak. Ya, gue bukan mau ngebela CZ. Tetapi andaikan sampai benar pun ya, semua yang dituduhkan ke CZ ini benar, itu bukan hal baru begitu ya. Buat lu yang sudah sering ya nonton berita-berita finansial gitu ya, ini bukan suatu hal yang baru. HSBC dulu sempat pernah money laundering duit El Chapo Guzman ya, seorang drug dealer besar di Meksiko. Bahkan arguably speaking, dia bahkan udah sampai masuk ke narkoteroris disebutnya ya. Nah, sekarang tiba-tiba CZ dibilang, wah ini the biggest crime ever, bla 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 bla. Seperti kayak black campaign gitu. Kalau kayak perbankan, wah ditutup-tutupi gitu ya, beritanya nggak usah disebar-sebarin. Tapi kalau CZ harus booming, semua orang harus tahu gitu. Jadi ada kayak suatu cherry picking di sini ya. Jadi kalau perbankan yang hubungannya dekat sama negara, oh iya udah kena denda, beres, nggak ada masalah ya. Tapi kalau kripto, apalagi orang-orang yang di luar dari circle BlackRock, Vanguard dan lain-lain, wah harus di black campaign. Ini pokoknya orang paling jahat, tukang nipu dan seterusnya. Kalau gue pribadi, sekali lagi bukan dukung CZ. Menurut gue pasti dia juga ada something shady, pasti ya, nggak ada yang nggak shady lah kalau sampai sudah sebesar ini. Tetapi ini seperti pilih-pilih gitu, cherry picking. Mana yang mau dihajar, mana yang mau kesannya diredam begitu ya. Nah, teorinya dari mana nih Bang? Yang sekarang lagi panas nih. Yang lagi panas adalah Larry Fink ya. Atau lebih tepatnya BlackRock lah ya. Jangan cuma si Larry Fink. Si Larry Fink itu kan CEO. Kita ngomong langsung BlackRock aja. Seperti yang kita tahu ya, BlackRock ini file spot Bitcoin ETF. Ini udah terkenal banget, semua orang tahu lah ya. Bahkan dia nggak ngerti kripto pun pernah dengar minimal ya. Nah, pertanyaannya kustodian dia siapa? Kustodian dia adalah Coinbase, begitu ya. Nah, aneh nggak sih ya? Coinbase kayaknya sekarang mulai tenang-tenang aja tuh. Awalnya kan dihajar SEC tuh. Sekarang tiba-tiba Coinbase kayak tenang, nggak ada masalah. Yang dihajar sekarang apa? Binance dan Kraken ya. Kraken baru saja disu lagi oleh SEC. Padahal di awal tahun sudah ada deal mereka. Mereka sudah bayar. Sudah bayar ya kesannya apa ya, duit pelicin lah gitu ya kalau kita mau ngomong kasarnya gitu ya. Tiba-tiba sekarang di shakedown lagi dan bertepatan dengan masa-masa Binance lagi dihajar juga. Jadi, apakah ini adalah suatu pergerakan dari BlackRock untuk membunuh semua exchanger yang tidak ada kerjasama dengan dia? Karena kalau kita di sini, siapa pemilik Coinbase ya? Terbesar ya Vanguard ya, 7,19%. Lagi-lagi ini adalah salah satu asset manager terbesar di dunia, ketiga atau kedua gue lupa. BlackRock punya 3,36%. Kalau kita di sini berarti pemegangnya adalah siapa? Ya lagi-lagi orang-orang traditional finance ya, yang mungkin di luar dari TradFi ini, ARK Investment, tapi arguably masih masuk juga ke TradFi walaupun lebih crypto friendly karena ini punya si siapa? Cathie Wood ya, tapi lagi-lagi masuknya ke TradFi. Cathie Wood itu bukan pure crypto. Jadi siapa yang punya Coinbase? Yaitu orang-orang traditional finance, orang-orang perbankan kasarnya gitu ya. Ya nggak benar-benar perbankan lah, tapi orang-orang yang well connected di dalam dunia perbankan ya, internasional gitu ya. Nah, jadi ya jelas ya kalau sekarang si Coinbase sepertinya tidak diapa-apain gitu. Jadi lagi-lagi ya, gue bukannya ceritanya mau ngebela apa, karena kalau mau ngomong Coinbase juga ya dia kripto. Gue sih ya nggak masalah sih dia mau maju-maju aja, tapi
Ya kalau mau orang ngomong bahwa wah pokoknya Binance tuh jelek, bla 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 gini-gini, lihat aja begini yang bagus Coinbase dan lain-lain. Gue cukup yakin 1000% Coinbase pun kalau mau cek ya, kalau benar-benar mau dicek secara fair sama seperti Binance diobrak-abrik oleh basically nyaris semua institusi di US yang berhubungan dengan financial, pasti ketemu some shady stuff. Karena kalau orang mau ngomong, oh tapi kan perbankan enggak melakukan ini, silahkan cari ya perbankan mana yang mendanai Iran dulu, yang arguably duitnya masuk lagi ke ISIS, Al-Qaeda dan seterusnya. Itu semua dilakukan oleh bank-bank besar begitu. Jadi kalau lu mau ngomong bahwa oh enggak ini mau kripto aja yang shady, bank mah bersih, bullshit gitu ya. Semua kotor. Tetapi sekarang yang menjadi target besarnya adalah si CZ tercinta nih yang kena ya. Dan lucunya apa sekarang kalau lo perhatiin di dalam apa ya, di dalam komunitas-komunitas kripto orang banyak yang sudah mual melihatnya. Jadi mereka melihatnya CZ ini mengorbankan diri dia. Begitu karena kalau dia terus wah bersikeras tarung dan seterusnya kemungkinan ini market bisa hancur. Nah, dengan CZ ya udah oke, gua step down, sok lu mau hukum gua apa terserah, lu mau denda gua apa terserah ya. Nah, CZ ini jadi kayak semacam martir gitu ya. Ya lagi-lagi kalau gua sih netral ya. Terserah lah si CZ, tapi jujurnya gua lumayan ini ya, gua lumayan kaget juga dia oke, gua step down dan seterusnya begitu ya. Karena ya kalau kita mau lihat yang counterpartnya kayak si SBF ya lihat berapa besar kehancuran yang terjadi gara-gara si SBF. Ya, lagi-lagi, kripto mau sedecentralized apapun, politik akan terus mencoba untuk masuk ke dalamnya. Karena lagi-lagi, politik ini isinya adalah orang-orang yang kuat, gitu. Dan orang-orang kuat tentunya nggak mau kehilangan power mereka. Nah, mereka merasa power mereka tuh sepertinya mulai bocor kripto, begitu. Makanya ya, orang-orang seperti Larry Fink, ya, Vanguard pun punya. Sekarang kebayang gak sih Vanguard gitu? Orang mikir Vanguard tuh apa sih? Indeks-indeks seperti S&P, Dow Jones dan kawan-kawannya. Ternyata dia pemilik terbesar dari Coinbase, ya. Jadi ya lagi-lagi gitu ya. Orang-orang besar atau orang-orang yang super powerful, ya, mereka pelan-pelan menggerogoti pasar kripto gitu. Jadi ya walaupun ini sedikit ya menyeramkan juga, tapi di waktu bersamaan gue tanya ke lu lebih percaya headline yang bilang wah pokoknya Bitcoin akan ke nol, ini kripto akan menjadi suatu sarang untuk para money launderer, para ini para itu dan seterusnya negatif, atau lu lihat apa yang terjadi aja sih? Yang terjadi orang-orang yang menjelek-jelekan kripto di waktu bersamaan beli gitu, memiliki gini lah, kalau dibilang beli langsung enggak lah ya, tapi punya apa? Punya saham-saham di ya crypto stocks gitu seperti Coinbase dan lain-lain. Jadi ya kalau menurut gua ya sejelek-jeleknya lah kita harus punya sedikit ya. Kita harus ada kripto ya. Just in case ya ini bisa benar-benar boom naik ke atas. Dan mengurangi juga kemungkinan FOMO karena itu paling sering terjadi di dunia kripto ya. Orang tuh apa ya, beli tuh di pucuk, jual tuh di bottom begitu ya. Kayak ada beberapa teman gua yang oh ya dulu oh ya gue punya kripto bla bla bla, sekarang ditanya oh bukannya kripto lagi jelek ya, bukannya sekarang kripto tuh lagi drop ya, kok bisa sih untung. Well dari awal tahun ke sekarang Bitcoin aja udah 100 berapa persen begitu loh. Jadi ya lagi-lagi ya kebanyakan orang seperti itu. Tapi gue harap penonton TCI enggak. Ya gue harap penonton TCI ini mau lebih mengetahui lebih dalam mengenai kripto sehingga lu tuh nggak cuma sekedar FOMO saja. Karena orang-orang FOMO ini tipenya adalah beli di pucuk, jual di bottom gitu. Ya dan itu ngulang lagi, seremnya ngulang. Nih, naik ya, udah naik, beli nih. Wah, FOMO. Wah, Bitcoin naik nih, Bitcoin naik. Udah gitu drop. Wah, Bitcoin drop. Bitcoin drop sekarang mah ini bakal turun nih, lihat dihajar sama SEC, dihajar sama ini, dihajar ini. Ujung-ujungnya apa? Jual. Udah jual naik lagi cuma dalam sehari lagi. Aduh, ya. Jadi lagi-lagi ya. Gua berharap buat orang-orang yang nonton TCI bisa pelan-pelan melihat faktanya begitu. Karena orang-orang yang dulu menghina-hina kripto yang bilang ini semua tempat money laundry dan lain-lain, loh kok namanya ada di sini sekarang, ada di sini gitu loh, ada di sini ya. Jadi ya lagi-lagi ya. Jangan lihat apa kata-kata mereka, tapi lihat apa yang mereka lakukan, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teori konspirasinya dan we'll see nih, apakah Kraken akan dihajar segila
Binance atau enggak ya. Karena jujur, Binance dari awal tahun tuh literally dihajarnya nggak main-main. Nggak, itu bertubi-tubi literally kayak di machine gun tuh, kayak di Omaha Beach Perang Dunia Kedua itu. Wah, ditembakin terus machine gun ya. Nah, sekarang apakah site-nya mulai kekeraken? We'll see ya. Tapi jangan lupa, apapun itu, kita tetap harus punya 3 golden rule untuk investing in general, bukan cuma kripto sebenarnya, tapi semua markets. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu udah kayak ada setannya. Kalau lu pakai uang panas, lu mau trading kayak gimana pun gitu ya, ujung-ujung tuh seringnya boncos gitu, kayak 80% lah gua rasa ya. Dan ini bukan cuma perasaan gua sendiri, tapi gua ke beberapa teman gua yang udah lebih lama bahkan daripada gua trading juga sama, dibilang kalau pakai uang panas itu kayak ada setannya gitu loh. Kayaknya tuh SL kena aja, SL kena terus kena liquid, wah pakai emosi hancur lah ya. Dan yang kedua, jangan over leverage. Boleh trading futures, tapi jangan sampai ngerusak porto spot. Karena ada loh orang yang bilang, aduh bang, gue harusnya tuh udah profit loh sekarang. Tapi gara-gara gue terlalu nafsu main trading futuresnya, jadi sekarang ya paling plus-plus bang. Nah itu ya. Jadi gini, secara skala prioritas yang pertama adalah posisi spot. Ya, jangka panjang. Satu cycle lah, sekitar kurang lebih 4 tahun gitu per satu halving. Yang kedua adalah baru posisi futures, dan itu pun harus dengan risk management yang baik gitu. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Jadi jangan berpikir bahwa hari ini gue mau profit berapa ya dari kripto, hari ini BTC naik berapa persen ya. Nah, kalau udah kayak begitu, time frame-nya terlalu pendek, itu yang akan menjadi permasalahan terbesar dari porto kita. Itu ujung-ujungnya malah jadi volatile juga si porto kita, karena turun dikit, aduh cut loss, naik dikit beli di pucuk, dan seterusnya. Ya, jadi bukannya nambah malah ngurangin. Ya, jadi gua harap dengan 3 golden rule itu harusnya ya lu bisa profitable. Bahkan bukan cuma profitable, tapi bisa make a generational aduh, sedikit belibet nih. Lu bisa benar-benar menaikkan net worth lu dengan signifikan. Bukan cuma sekedar profit, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita mengenai teori konspirasi BlackRock yang sedang berusaha untuk menguasai seluruh market kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.